Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat itu, bersahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dan tak lupa pula untuk sahabat negara tetangga kita, semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel lain sedang mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain. Kali ini saya akan bacakan salah satu atensi yang bernama Bang Abi ya, namanya Abi saja. Akan saya bacakannya supaya lebih abdulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, salam kenal, salam senggol ya. Mudah-mudahan Bung Jepri bersama Radio RS tetap jaya mengudara ya Bung Jepri. Saya memang baru kali ini mengetahui adanya channel ada Bung Jepri, tanpa sengaja Bung Jepri. Waduh, saya senang sekali Bung Jepri. Jadi saya bisa tutur kata tentang kisah-kisah saya Bung Jepri ya. Mohon maaf Bung Jepri, saya adalah petani penanam rumput laut. Memang sudah cukup lama Bung Jepri, hampir 10 tahun. Alhamdulillah ada hasilnya bagus lah. Memang terus terang Bung Jepri, tantangan pasti ada. Kadang-kadang cuaca tidak baik, kadang-kadang ada badai. Itulah salah satu tantangan buat saya. Nah, yang saya akan bicarakan begini Bung Jepri. Pada saat itu kan memang cuaca agak gelap ya, walaupun pagi hari Bung Jepri. Jam 10 pagi. Dari pagi memang cuaca gelap, seakan ingin hujan. Namun karena saya memang sedang menanam rumput laut, pada saat saya menggelamkan diri ke bawah, memang biasanya kan saya kalau nanam rumput laut kan sambil ngiket-ngiket tambang tersebut yang terdapat tanaman-tanaman rumput laut. Tiba-tiba pada saat ketepian di pinggir ada di dalamnya, di situ ternyata saya kesedot. Air itu begitu deras mendorong saya ke dalam. Ternyata di ketepian pinggir danau tersebut ada jalan masuk seperti kayak sungai melalui terowongan. Ternyata gua Bung Jepri. Pada saat saya masuk ke dalam begitu kencang, sambil saya memegang tambang yang terbawa, saya lantas menyelamatkan diri, menyamping. Kebetulan ada gua, sampingnya juga ada gua. Di situ tidak ada air. Saya mendarat lompat dengan tambangnya, saya ikat kencang-kencang di tubuh saya. Disitulah saya baru bisa istirahat. Sambil narik nafas, saya mengamati di sekelilingnya. Ternyata di situ ada gua Bung Jepri. Namun yang membuat saya ini air kencang sekali masuk ke dalam ini ya. Apakah ini salah satu sungai yang ada hubungannya keluar sana? Yang pasti barangkali ya, karena memang air itu deras masuk ke dalam situ, berarti sudah pasti bahwa di sini ada jalur masuk ke sana. Namun saya tidak berani Bung Jepri. Takutnya itu terowongan jauh sekali. Nanti saya nggak bisa ngapa-ngapain, yang ada saya mati kali. Karena airnya deras banget Bung Jepri. Untungnya alhamdulillah Bung Jepri, waktu itu saya langsung lompat sebisa-bisanya melawan arus tadi. Ada pas ngelihat ada lubang, yaitu gua di samping, dia memang nggak terkena air. Saya langsung lompat sebisa-bisanya. Disitulah saya bisa ambil napas Bung Jepri. Di samping saya mengamati lingkupnya memang banyak gua. Nah, saya berpikir kembali, bagaimana saya meminta tolong sama orang lain, pasti gak ada yang bisa tahu kalau saya ada di bawah air. Tapi yang membuat saya gak habis pikir Bung Jepri, ini gua gak kena air Bung Jepri. Tapi di satu sisi yang tadi saya katakan, saya terbawa arus. Di situ ternyata ada sungai, aliran air yang ada di danau tersebut masuk ke dalam, ke terowongan. Ternyata itu gua. Nah, di samping kanan kirinya ada gua juga. Disitulah saya bisa terselamatkan, saya lompat sebisa-bisanya.
Pada saat saya berpikir kembali bagaimana saya keluar ya, untungnya saya belum jauh Bung Jepri, kurang lebih 500 meter barangkali saya masuk ke dalam. Akhirnya karena saya kedapatan tambang yang masih nyangkut, saya pegang, akhirnya saya ikat ke badan, terus saya berusaha keluar melawan arus air yang masuk tadi Bung Jepri, pelan-pelan sambil saya menekan ke depan dengan kaki saya sekuat tenaga melalui pinggiran-pinggiran pinggir-pinggir sungai yang masuk ke dalam tadi. Disitulah alhamdulillah saya terselamatkan Bung Jepri. Akhirnya Bung Jepri, saya naik mendarat. Semua teman-teman pada kebingungan, lu kenapa sih? Kelihatannya kayak habis lari pagi, capek banget. Saya nggak bisa ngapa-ngapain Bung Jepri, saya lemas, benar-benar tenaga saya kuras. Yang penting saya bisa terselamatkan keluar dari gua tersebut. Akhirnya pas saya sudah lebih baik, saya ngobrol sama kawan-kawan. Bang, saya tadi lagi nanam itu apa namanya, rumput laut. Kan saya masuk ke dalam sana, tiba-tiba saya kedorong oleh air masuk ke dalam. Ternyata ada terowongan, seperti kayak sungai di dalam terowongan, kencang sekali. Untungnya saya masih megangin tambang yang buat ngikat rumput laut. Pas saya sambil ngeliat kanan kiri, ternyata ada gua yang tidak ada airnya. Saya langsung lompat sebisa-bisanya menyelamatkan diri. Nah di situ saya mati, ini pasti ada jalur tembusan. Ada sekali di gua tersebut. Akhirnya saya berpikir kembali bagaimana saya menyelamatkan diri melawan arus ya. Nah disitulah saya sebisa mungkin, untungnya saya tambangnya masih nyangkut di badan saya. Akhirnya saya berusaha keluar, alhamdulillah ya sekarang ini. Nah disitulah Bung Jepri saya ceritakan sama teman-teman kenapa saya ditanya diem aja, saking capeknya, lemes, tenaga saya kuras, yang penting saya bisa keluar dari gua tersebut. Lantas hari ketiganya Bung Jepri, saya dimimpikan Bung Jepri, hai manusia, kalau kau mampu bisa nembus mengikuti jalur itu, kau akan tahu letak akhir daripada air yang ada di gua tersebut, di mana dia mengarah. Dia katakan demikian. Kalau kau masih penasaran dan pengen tahu jawabannya, ikuti air itu. Kau tidak akan tenggelam. Kau akan tahu akhir daripada air itu di mana letaknya. Nah di situ saya bangun, saya berpikir kembali Bung Jepri, yang ada gue nggak bisa balik lagi kalau begini. Tapi kan saya amati dari atas Bung Jepri, saya juga penasaran walaupun saya agak sedikit takut. Ini air kemana? Airnya yang di bawah, kita kan nggak tahu arahnya kemana. Nah, disitulah Bung Jepri, sejak saya kejadian itu saya sering dimimpikan sesuatu makhluk yang tidak tampak jelas, hanya hitam dan bicara seperti itu. Yang namanya dalam mimpi Bung Jepri ya, saya akan diam saja, nggak bisa jawab, cuman saya menonton dan melihat dan mendengar situ saja. Terus pas mimpi yang paling mengena itu, yang tidak saya pernah lupakan Bung Jepri, hei manusia, datanglah ke gua itu yang pernah kau singgahi. Kau masuk ke dalam sedikit yang tanpa ada air. Disitulah ada 3 jalur. Ambillah jalur ke kanan, kau akan mendapatkan sesuatu. Nah disitulah saya akhirnya rebut pendapat dengan kawan. Kawan ada yang mau, ada yang ketakutan, ada yang ragu, takutnya nggak bisa kembali Bung Jepri. Hingga sampai saat ini Bung Jepri, saya itu masih kepikiran dan saya masih bungkam. Hanya sebatas teman-teman dekat saya aja yang kebetulan memang satu nasib ya, karena petani rumput laut. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Biodata saya ada di bawah ini. Mohon deteksi jarak jauh Bung Jepri. Ada apakah petunjuk yang terdapat 3 jalur gua yang ada di dalamnya? Saya harus menengok di kanan
ada apakah? Saya masih penasaran Bujabri. Dan siapakah yang menghantui melalui mimpi itu? Mohon pencerahan dan solusinya Bujabri. Terima kasih atas timnya. Atensi saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku Abi yang ada, ini Abi alamatnya mana ini ya? Oh, dia masih tinggal di Pulau Seribu atas nama ya. Apakah dia orang sono asli atau bukan ya? Tapi tulisannya cuma Pulau Seribu saja. Barangkali sudah menjadi orang sono ya. Kembali lagi pada saudara Abi. Sesuai dengan atensi Anda yang baru saya bacakan tadi, yang pertama, saya kembali kepada diri saya pribadi ya. Dulu pernah saya mengunggah di mana adanya misteri Pulau Seribu. Itu yang temanya mengenai masalah jin yang menyerupai buaya putih. Nah sekarang ditambah dengan Anda ya, ini yang kedua kalinya, cuman beda riwayat ya. Kembali kepada saudaraku Abi. Pada saat Anda kesedot air masuk di dalamnya gua tersebut, ternyata seperti kayak sungai ya, airnya deras. Posisi gua tersebut kebetulan kemiringannya lebih tajam, sehingga air yang masuk ke dalam gua tersebut dia lebih kuat. Untungnya Anda terselamatkan ya, dengan adanya tambang tersebut yang terbawa dapat membantu Anda untuk kembali harus melawan arus yang deras ya. Dan kembali kepada saudara Abi, mimpi Anda itu di situ ada beberapa penghuni di gua tersebut, tidak lepas dari bangsa jin yang ada di mana adanya penunggu gua tersebut. Kalau memang Anda merasa penasaran, bawalah orang pintar, katakanlah seperti itu ya. Disitulah ada pertigaan, katakanlah pertigaan jalur gua yang ada di bawah, yang Anda sempat singgah melompat adanya gua tersebut. Anda masuk ke dalam tidak lebih dari 3 meter, Anda akan menemui pertigaan. Ada gua ke kanan, ada yang lurus, ada yang ke kiri. Nah, sesuai dengan petunjuk yang dikatakan Anda harus masuk lewat kanan, itu ada sesuatu barang berharga seperti kayak emas kepingan, disitulah letaknya. Akan tetapi saya tidak mengharapkan Anda untuk ke sana sendirian. Kalau memang Anda butuh seseorang yang ahlinya, carilah. Anda konsultasi dengan mereka. Kalau mendapat mereka ingin dilibatkan, atau katakanlah mereka memang juga ya katakanlah orang pinter ya, pasti dia kalau memang mengetahui adanya secara mata batin, dia juga tanpa disuruh Anda, hanya memberi kabar aja, dia akan ingin ke sana. Dan harapan saya untuk saudara Abi, kalau memang Anda tidak yakin dan demi keselamatan Anda tidak usah ke sana. Biarlah orang tersebut, kalau memang kedapatan orang yang ahlinya, biarlah mereka ke sana. Anda tidak usah ke sana karena resikonya benar-benar nyawa taruhannya. Dan yang kedua, air yang mengalir ke dalam itu yang tadi saya katakan, kebetulan kemiringannya lebih tajam sehingga si air tersebut masuk di dalam gua tersebut lebih deras. Itu ada tembusannya sama seperti Anda masuk ke dalam. Nah, di sana kebalikannya ya, keluar. Di situ pun ada beberapa gua. Karena sudah cukup lama. Dulu, entah berapa ratus tahun yang lalu, di saat ada perubahan-perubahan, itu dulunya adalah daratan, sehingga karena menjadi lautan, air itu bertambah ke atas, sehingga yang tadinya daratan menjadi gundukan tanah yang ada di bawah air tersebut,
jadi gua. Jadi gua tersebut sudah dimanfaati hal-hal dedemit yang ada di situ, tidak lepas dari bangsa jin penghuninya. Itulah salah satu penghuni yang menyerupai, yaitu buaya, ya. Jin tersebut yang punya peranan berbentuk buaya adanya. Maka dari itu saya tidak mengharapkan Anda untuk masuk ke sana. Kalau memang ada orang ahlinya, kebetulan Anda bertemu dan Anda menceritakan orang tersebut memang menginginkan, ya dibiarkan karena beliau punya kelebihan. Yang penting harapan saya Anda tidak usah ikut ke sana. Resikonya nyawa, ya. Terutama tadi pas masuk ke dalam saja airnya deras sekali. Sekarang begini, Anda mengikuti arus air itu, katanya suruh langsung ke sana, Anda akan mengetahui adanya. Tapi akhir daripada air atau sungai yang ada di bawah gua itu Anda tidak tahu finishnya di mana, nanti Anda bagaimana. Sedangkan Anda tidak tahu kalau Anda keluar ke sana ternyata ketemu laut, akan lebih membahayakan buat Anda, ya. Jadi lebih baik tidak usah. Kalau bisa ya Anda bisa menghubungi pemerintah boleh, atau kepada orang-orang ahlinya, komunikasi dulu seperti apa pendapatnya. Jadi kembali kepada Saudara Habib, karena Anda bertanya ada apakah di gua tersebut dan apakah ada hubungannya dengan masalah mimpi. Memang itulah satu tanda Anda untuk kembali datang ke sana. Namun harapan saya tidak usah. Itu jawaban saya, ya. Karena finish daripada kali yang masuk ke dalam gua tersebut itu cukup jauh, bisa bermil-mil. Nanti Anda tidak akan bisa kembali. Kalaupun Anda lepas ke sana, ketemunya laut kembali, Anda akan bingung dan bagaimana saya harus kembali, seperti itu, ya. Bahkan di sisi kanan kiri sungai di dalam gua tersebut terdapat gua yang tidak terkena air, ya. Ya, itu kita kembali kepada Allah, ya. Urusan Allah. Di dalam laut pun ada danau. Maksud saya ada gua, ya. Itu kita kembali kepada Allah. Allah yang Maha Kuasa, ya. Memang secara akal sehat, di dalam air danau ini di bawah kok ada danau yang tanpa dimasukin air, gitu, ya. Namun di satu sisi air itu masuk lurus ke dalam sana sepanjang, dan itu seperti kayak kali, ya. Airnya begitu deras, ya. Jadi kembali kepada Abi, Anda kalau bisa hindari pada saat bertani rumput laut, ya. Hindari titik itu. Kalau bisa ditandai supaya kawan-kawan Anda dikasih tahu, ya. Hindari lubang, katakanlah lubang, yaitu gua yang dimanfaatkan oleh air itu sendiri masuk ke dalam. Itulah ada jalur air yang begitu deras karena posisinya kemiringannya lebih tajam sehingga dia masuk ke dalam sangat deras dan tembusannya bisa bermil-mil, akan membahayakan buat Anda termasuk teman Anda. Kalau bisa Anda beritahukan kabar kepada siapapun yang terkait di situ dan berikan tanda di mana letaknya gua tersebut yang masuk dalam yang Anda terbawa arus air tadi, ya. Mudah-mudahan Anda bersama sahabat-sahabat Anda di mana Anda bertani, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Anda puas, Bang Abi. Mudah-mudahan Anda puas, ya, atas penjelasan dan solusi dari saya. Jadi jawaban saya hanya satu kata, tidak usah Anda ke sana kembali. Apapun riwayat melalui mimpi Anda, jangan pernah terkecoh. Dia tidak lepas dari bangsa jin yang ingin menjerat Anda masuk di dalamnya. Nanti Anda tidak bisa kembali, yang ada nyawa melayang, ya. Tidak usah. Kalau memang Anda, tadi saya katakan ada kebetulan orang pintar dan merasa penasaran, dia juga punya kelebihan misalnya, emang betul adanya terdapat emas kepingan, dipersilakan, tidak masalah. Yang penting Anda tidak usah
dilibatkan atau merasa penasaran dan Anda mengikuti, tidak usah ya. Ya terserah, itu haknya Bang Abi ya. Anda pilih nyawa atau pilih harta. Kalaupun Anda berhasil barangkali ya, belum tentu berhasil untuk sampai di gua tersebut yang arah ke kanan yang terdapat kepingan emas ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh para pendengar yang kebetulan menyimak video saya. Inilah salah satu kekayaan Indonesia di Pulau Seribu, memang penuh misteri ya. Ada buaya, sekarang ada buaya, ternyata diketahui oleh salah satu saksi mata, yaitu buruh tani, yaitu tani rumput laut. Tanpa sengaja dia kesedot, terbawa masuk, ternyata ada sungai di bawah gua tersebut. Ternyata kanan kiri ada gua tanpa air ya. Untungnya dia terselamatkan, mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi lagi. Barangkali Allah masih melindungi saudara Abi ya. Semua kembali pada Allah, karena memang belum waktunya ya Anda terselamatkan seperti itu ya. Dan kembali kepada saudara Abi, jangan lupa pada saat Anda mau tidur bacalah surat Al-Fatihah 3 kali dan doa tidur 3 kali dan surat Al-Kahfi 3 kali ya.